Aman ya? Halo teman-teman, selamat sore. Sore. Di sini kita berkumpul di sini untuk membahas materi yang telah kita pilih bersama, yaitu tentang korupsi. Sebelumnya kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Herkulana Herlina Lamia. Saya dari Fakultas FEB. Perkenalkan, nama saya Yusuf Valentino Febrian, NIM 67 2023 121 dari FTI. Perkenalkan, nama saya Praditya Yonda Daus, NIM 67202388 dari FTI. Nama saya Yergi Syabana dengan NIM 67 2003 186 Prodi TI. Perkenalkan, nama saya Rafael Alden Bahustar Kanata dengan NIM 21 2024 020 Prodi Manajemen dan Fakultas FEB. Perkenalkan, nama saya Fania Permata di Surya Putri dari Fakultas FEB Prodi Manajemen NIM 21 2024 115. Perkenalkan, nama saya Steve Arel Emmanuel dengan NIM 21 2024 113 dari Fakultas FEB. Saya Evan Malki Setiawan dari FEB Prodi Manajemen NIM 21 2024 018. Oke, di sini kita akan membahas tentang korupsi. Mungkin teman-teman semua tidak asing lagi dengan korupsi. Korupsi telah menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan dan tata kelola pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia itu sendiri. Nah, praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga melemahkan kepercayaan publik, memperburuk ketimpangan sosial, dan menghambat kemajuan. Nah, dalam pembahasan sore hari ini kita akan membahas lebih dalam apa sih arti korupsi itu, penyebab korupsi, dampak korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan upaya pencegahan korupsi. Nah, di sini aku mau tanya, mungkin teman-teman ada yang tahu apa arti korupsi itu? Mungkin aku mau menjelaskan tentang pengertian dari korupsi. Jadi untuk korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara yang melanggar hukum dan etika. Korupsi dapat terjadi di berbagai sektor, baik di pemerintahan swasta maupun organisasi non-pemerintah. Secara etimologi, kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus, yang berarti kerusakan, pembusukan atau penyimpangan dari kebenaran. Dalam berbagai bahasa, istilah ini juga mengandung makna kebusukan moral atau ketidakjujuran yang merusak sistem sosial dan ekonomi. Untuk definisi korupsi menurut berbagai sumber, kalau untuk menurut KBBI, korupsi adalah penyalahgunaan atau penyelewengan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Kalau menurut Undang-Undang di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak korupsi. Korupsi didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara melalui berbagai cara seperti suap, penggelapan, pemerasan, dan konflik kepentingan. Menurut Transparency International, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dipercaya untuk kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, untuk menurut World Bank atau Bank Dunia, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Dengan kalau ciri-cirinya, yang pertama mungkin penyalahgunaan kekuasaan, kedua transaksi tidak transparan, ketiga suap dan gratifikasi, keempat manipulasi data, kelima konflik kepentingan, enam penyembunyian aset, yang ketujuh penunjukan dan rekrutmen yang tidak adil, yang kedelapan penggunaan anggaran yang tidak sesuai. Jadi mendeteksi dan melawan korupsi memerlukan kesadaran serta partisipasi aktif dari masyarakat. Mungkin itu sih untuk definisi dari korupsi. Oke, berarti intinya korupsi itu menyalahgunakan wewenang untuk keperluan pribadi, baik dalam bentuk uang, barang, dan maupun layanan. Seperti itu. Oke teman-teman, di sini kan kita sudah mengetahui apa arti korupsi itu. Nah, korupsi ini bisa terjadi
karena ada penyebab. Nah, aku mau tanya nih, mungkin ada teman-teman di sini yang tahu apa sih penyebab korupsi itu? Untuk penyebab saya akan menjawabnya. Saya ngambil dari nyari-nyari di internet dan baca-baca itu karena ada banyak faktor sih sebenarnya. Yang pertama tuh karena mereka tuh kayak pengen hidup mewah. Terus ini saya sempat baca kan, menurut sejarah Muslim Ibnu Khaldun tuh dorongan utama korupsi itu karena mereka ingin hidup glamor gitu. Kan banyak tuh pejabat atau orang yang berkuasa tuh harus mempertahankan status sosial mereka, kayak membeli rumah mewah, mobil mewah. Nah, tapi nyatanya tuh gaji mereka tuh tidak cukup untuk membeli itu semua, untuk memenuhi ambisi lah ya intinya. Terus mereka tuh kayak tergoda mencari cara dengan cara yang instan gitu. Nah, mereka tuh bisa memakai cara yang kotor seperti melakukan suap, manipulasi anggaran, korupsi hingga penggelapan dana negara. Nah, menurut Robert Klingard tahun 1988, kondisi ini tuh semakin diperparah jika seseorang berada dalam sistem yang tidak transparan dan penuh dengan celah untuk korupsi. Nah, yang kedua tuh ada teori dari segitiga kecurangan atau fraud triangle dari seorang kriminologi bernama Donald R. Gracie, menjelaskan bahwa seorang bisa terjerumus dalam korupsi itu karena adanya 3 faktor utama, yaitu adanya tekanan atau pressure. Itu yang dimaksud itu bisa dari berbagai hal seperti masalah kecurangan uang pribadi, masalah keuangan pribadi kayak utang, gaya hidup yang tinggi, biaya anak sekolah dan lain-lain. Terus dari tekanan dari keluarga atau lingkungan sosial untuk mereka tuh kayak terlihat sukses. Nah, targetnya tuh kerja yang tinggi atau pesaing bisnis yang ketat. Namun dalam banyak kasus tekanan ini tuh sebenarnya lebih bersifat subjektif. Artinya tekanan itu ada di dalam pikiran pelaku sendiri, bukan sesuatu yang benar-benar mendesak. Terus yang kedua tuh ada kesempatan atau opportunity. Korupsi ini tuh mungkin terjadi jika seseorang melihat adanya peluang yang besar untuk melakukan korupsi tanpa adanya ketahuan, karena faktor-faktor yang menciptakan kesempatan itu bisa meliputi karena kurangnya pengawasan, sistem yang lemah dan tidak ada mekanisme. Terus ada kontrol membuat pelaku merasa bebas untuk melakukan tindakan curang. Kayak posisi yang berkuasa, orang yang berada di jabatan strategis yang memiliki akses besar terhadap dana. Yang ketiga ada pembenaran atau rasionalisasi. Ketika seseorang sudah melakukan tindakan korupsi, biasanya mereka tuh akan mencari alasan untuk membenarkan perbuatan mereka. Kayak seperti mereka tuh bilang gaji saya kecil, jadi saya pantas untuk mendapatkan gaji tambahan dengan kinerja yang seperti itu. Terus yang ketiga tuh ada faktor dari dalam diri atau internal. Faktor lingkungan, ada juga sifat kebiasaan dalam diri seseorang. Melakukan korupsi seperti keserakahan, tidak pernah merasa puas apa yang dimiliki, adanya kurangnya moralitas, tidak memiliki prinsip kejujuran dan tidak peduli dengan dampak negatif dari tindakan yang dilakukan. Yang ketiga ada gaya hidup boros, sering membeli barang-barang mahal hanya untuk tampil mewah. Terus yang keempat ada tidak mau bekerja keras. Mereka lebih suka mendapat uang secara instan daripada harus berusaha secara jujur. Terus adanya kurangnya rasa bersalah karena tidak merasa malu atas tindakan mereka. Yang keempat ada faktor dari lingkungan sistem eksternal. Faktor eksternal itu bisa berpengaruh dalam mendorong seseorang untuk melakukan korupsi. Nah, contohnya itu ada yang pertama ada di dunia politik yang korup. Jika para pemimpin pejabat tinggi sudah terbiasa melakukan korupsi, maka hal ini tuh kayak dianggap seperti normal lah sama bawahannya. Terus yang kedua ada masalah ekonomi. Gaji mereka rendah sering menjadi alasan untuk melakukan korupsi.
Tapi faktanya tuh lapangan menunjukkan bahwa banyak juga pejabat atau orang kaya yang tetap melakukan korupsi karena alasan keserakahan mereka. Terus yang ketiga ada pencegahan hukum yang lemah. Hukum di negara kita tuh kayak tidak tegas, jadi masih ada celah untuk menyuap aparat mereka. Pelaku korupsi itu akan jadi merasa aman karena yakin bisa lolos dari hukuman yang ada di negara kita. Terus yang keempat ada budaya yang membiarkan korupsi. Nah, masyarakat tuh sudah terbiasa dengan praktik suap atau gratifikasi, maka perilaku ini akan sulit diberantas. Contohnya tuh membayar uang pelicin biasanya untuk tilang gitu. Nah, itu dianggap wajar oleh warga negara kita. Nah, itu penyebab polisi penyebab korupsi yang ada di Indonesia. Penyebab polisi korup. Oke, jadi mungkin kesimpulannya korupsi itu terjadi karena adanya kombinasi dari beberapa faktor ya, mungkin faktor individu, sistem, budaya, dan politik kekuasaan. Nah, aku mau nanya nih ke teman-teman, dari korupsi itu sendiri ada nggak sih dampaknya buat kita sebagai masyarakat? Mungkin aku akan jelasin dampak korupsi ya. Dampak korupsi itu ada 4, yaitu dampak ekonomi, dampak sosial, dampak politik, dan dampak hukum. Kita mulai yang pertama dulu, dampak ekonomi. Jadi korupsi merugikan perekonomian negara karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan malah dikorupsi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan meningkatkan ketimpangan sosial karena hanya kelompok tertentu yang diuntungkan saja. Jadi kayak yang miskin-miskin itu tetap malah dirugikan gitu loh. Jadi kayak misalnya dalam proyek pembangunan jalan, dana yang seharusnya digunakan untuk proses untuk membeli barang yang berkualitas malah dikorupsi sehingga jalan yang dibangun cepat rusak dan harus diperbaiki terus-menerus. Selain itu, anggaran untuk infrastruktur seperti jembatan atau sekolah tidak digunakan dengan baik sehingga pembangunan menjadi lambat atau bahkan mungkin tidak ada sama sekali gitu. Korupsi juga memperlebar kesenjangan sosial di masyarakat, di mana hanya segelintir orang yang menikmati keuntungan dari korupsi itu sendiri, sementara masyarakat luas tetap hidup dalam keterbatasan. Contohnya dana bantuan sosial yang seharusnya diberikan oleh masyarakat miskin justru dikorupsi oleh para pejabat itu, sehingga rakyat tidak mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Lalu ada juga kepercayaan investor yang menurun karena mereka melihat lingkungan bisnis di Indonesia atau mungkin negara lain ya tidak sehat dan penuh dengan praktik suap serta penyalahgunaan wewenang. Misalnya investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia harus membayar suap agar mendapatkan izin usaha, sehingga mereka memilih untuk berinvestasi di negara lain yang lebih transparan gitu. Oke, kita lanjut yang kedua, dampak sosial. Korupsi berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial itu disalahgunakan oleh beberapa oknum. Contohnya dalam sektor pendidikan, dana untuk pembangunan sekolah dan pengadaan buku sering dikorupsi sehingga banyak sekolah kekurangan fasilitas untuk belajar yang layak. Akibatnya masyarakat kurang mendapatkan akses yang baik dalam menjalani pendidikan atau kegiatan belajar mengajar tersebut, sehingga tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial semakin meningkat. Misalnya di sektor kesehatan, korupsi dana alat medis menyebabkan rumah sakit tidak memiliki peralatan yang memadai sehingga pasien tidak mendapatkan perawatan yang optimal. Selain itu, korupsi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara. Kita lanjut yang ketiga, ada dampak politik. Korupsi dapat menyebabkan ketidakstabilan politik karena masyarakat merasa dirugikan dan akan melakukan protes seperti melakukan demonstrasi atau bahkan perlawanan terhadap pemerintah itu sendiri. Misalnya kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi seringkali memicu demonstrasi besar di berbagai kota, menuntut keadilan dan transparansi. Keadaan ini bisa memperburuk kondisi negara dan menghambat jalannya pemerintahan.
Selain itu, budaya suap dan nepotisme semakin berkembang dalam birokrasi, di mana jabatan atau proyek pemerintah diberikan bukan berdasarkan kompetensi orang tersebut, tetapi karena hubungan pribadi atau uang suap atau bisa disebut uang sogokan gitu. Contohnya seorang pejabat daerah memberikan proyek pembangunan kepada keluarganya meskipun perusahaan tersebut tidak memiliki pengalaman yang cukup sehingga proyeknya gagal atau memiliki kualitas yang buruk. Kita lanjut yang keempat, ada dampak hukum. Korupsi merusak sistem hukum karena hukum seringkali kita bisa dibeli oleh pihak yang membeli kekuasaan dengan uang. Misalnya seperti seorang pejabat yang terbukti melakukan korupsi miliaran hanya dijatuhi hukuman ringan, sementara rakyat kecil yang mencuri makanan karena kelaparan dihukum berat. Akibatnya pelaku kejahatan korupsi yang seringkali lolos dari hukuman dalam hukuman ringan dan sementara rakyat kecil melakukan pelanggaran kecil bisa dihukum berat. Ketidakadilan ini menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap penegak hukum di Indonesia seperti polisi, jaksa, hakim. Contohnya banyak kasus suap di pengadilan di mana terdakwa korupsi memberikan uang kepada hakim agar hukumannya diringankan atau bahkan dibebaskan. Secara keseluruhan, korupsi hanya merugikan negara secara ekonomi tetapi merusak tatanan negara sosial, politik, hukum, dan pada akhirnya menghambat kemajuan bangsa. Jika tidak ditangani dengan serius, korupsi akan terus merusak kepercayaan masyarakat dan menghambat pembangunan dan kemajuan negara itu tersendiri. Mungkin cukup. Oke, berarti kesimpulannya di sini korupsi itu memiliki dampak yang sangat merugikan bagi berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Akibat dari korupsi tidak hanya menghambat pembangunan, juga memperburuk ketimpangan sosial dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Oke, teman-teman, di sini kita masuk ke dalam bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama itu ada suap, yang kedua ada kolusi, yang ketiga penggelapan, dan keempat nepotisme. Di sini kelompok kami tidak mengambil semua bentuk-bentuk korupsi, jadi hanya mengambil sebagian. Mungkin ada yang bisa menjelasin apa sih korupsi suap itu? Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang korupsi suap ya. Apa sih korupsi suap itu? Korupsi suap adalah tindakan yang memberikan atau menerima suatu yang berharga, baik itu uang, barang maupun fasilitas dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau kebijakan pejabat publik. Di Indonesia, praktik ini sering terjadi di berbagai sektor, mulai dari pengadaan barang dan jasa, perizinan usaha, hingga proses hukum. Mengapa korupsi suap menjadi masalah? Karena bisa merusak integritas pemerintah. Ketika pejabat memilih untuk mengambil suap, kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan menurun drastis. Yang kedua, menghambat pembangunan. Proses tender dan perizinan yang terdistorsi oleh suap menyebabkan proyek-proyek penting tidak dijalankan secara adil dan efisien. Yang ketiga, ada ketidakadilan sosial. Dengan membayar suap, hanya segelintir orang yang mendapatkan keuntungan, sedangkan masyarakat luas dirugikan. Nah, ini ada faktor-faktor suap. Penyebabnya ada lemahnya pengawasan. Meskipun ada lembaga seperti KPK, lemahnya sistem pengawasan dan birokrasi yang rumit membuka celah bagi praktik suap. Budaya patronase dan nepotisme, hubungan pribadi dan jaringan seringkali digunakan untuk menutupi tindakan yang tidak transparan. Yang terakhir, ada minimnya transparansi, kurangnya keterbukaan dalam proses pengadaan barang dan perizinan memudahkan terjadinya praktik suap. Terus, udah sih, sepertinya kalau suap begitu saja. Oke, jadi intinya korupsi suap adalah tindakan memberikan atau menerima sesuatu yang berupa uang, barang, atau jasa untuk mempengaruhi keputusan atau kebijakan secara tidak sah. Oke, teman-teman, itu penjelasan tentang korupsi suap. Selanjutnya tentang korupsi kolusi. Oke, mungkin aku bakal jelasin tentang kolusi ya. Korupsi kolusi ini adalah bentuk korupsi di mana terjadi kerjasama rahasia atau persekongkolan antara dua belah pihak
atau lebih, biasanya antara pejabat pemerintah dan pihak swasta. Untuk Sani. Enggak mati. Oke, bisa dilanjut. untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah dengan cara melanggar hukum atau etika, kolusi sering kali terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa, tender proyek, serta pemberian izin usaha. Kolusi bisa merugikan negara dan masyarakat karena menciptakan persaingan yang tidak sehat, menyebabkan pemborosan anggaran, serta menurunkan kualitas pelayanan publik dan infrastruktur. Untuk contoh-contoh korupsi dalam bentuk kolusi ini aku bakal ambil 3. Yang pertama itu kolusi dalam pengadaan barang dan jasa. Misalnya seorang pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas pengadaan barang dan jasa bekerja sama dengan perusahaan tertentu untuk memenangkan tender proyek. Mereka membuat spesifikasi tender yang hanya bisa dipenuhi oleh perusahaan tertentu atau membocorkan informasi lelang agar perusahaan tersebut bisa menang. Akibatnya proyek yang dikerjakan oleh perusahaan yang tidak kompeten ini dengan harga yang lebih mahal, sementara pejabat mendapatkan imbalan berupa uang atau fasilitas. Terus yang kedua, kolusi dalam perizinan usaha. Seorang pejabat daerah yang bertugas mengeluarkan izin untuk bekerja sama dengan pengusaha untuk mempercepat atau mempermudah perizinan tanpa memenuhi syarat yang seharusnya. Misalnya sebuah perusahaan tambang yang seharusnya melakukan kajian lingkungan malah mendapat izin dengan cepat karena sudah memberikan uang suap kepada pejabat. Dampaknya terjadi pencemaran lingkungan atau eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Terus yang terakhir, kolusi dalam rekrutmen pegawai negeri. Dalam seleksi penerimaan pegawai negeri atau pejabat publik, ada persengkongkolan antara panitia seleksi dengan calon peserta. Seseorang bisa diterima bukan karena kompetensinya, tetapi karena sudah memberikan sejumlah uang atau hubungan dekat dengan panitia seleksi. Hal ini tentunya merusak sistem birokrasi karena menghasilkan pejabat atau pegawai yang tidak profesional. Nah, kolusi ini adalah salah satu bentuk korupsi yang sulit dideteksi karena biasanya melibatkan kerja sama diam-diam antara pelaku dan pelaku, kedua belah pihak pelaku. Oke, jadi sini mungkin kesimpulannya, korupsi-kolusi adalah praktik kerjasama ilegal antara pejabat, pengusaha, atau pihak lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara yang tidak sah. Oke, selanjutnya korupsi nepotisme. Mungkin ada yang bisa jelasin apa sih korupsi nepotisme? Oke, jadi di sini aku akan menjelaskan korupsi nepotisme tersebut. Tadi di beberapa penjelasan dari teman-teman juga disebutkan apa korupsi nepotisme. Jadi korupsi nepotisme itu adalah praktik pemberian kesempatan atau keuntungan kepada keluarga atau kerabat dekat. Nah, biasanya ini dalam konteks pekerjaan maupun bisnis, dan biasanya yang melakukan tersebut itu tidak memperhatikan kemampuan atau kelayakan yang dimiliki oleh pelaku tersebut. Jadi seperti kayak di perusahaan atau saat orang mau melamar kerja itu ada beberapa oknum yang masuk ke dalam perusahaan itu tidak melalui jalur yang dilalui oleh para pelamar yang lain, seperti kayak orang dalam gitu. Jadi langsung masuk tapi tidak melihat kemampuan yang dimiliki oleh orang tersebut. Jadi mereka langsung mendapat tempat, sedangkan yang lain yang mungkin lebih berpotensi itu tidak keterima di pekerjaan tersebut. Nah, selain itu terdapat pemberian kontrak atau proyek kepada perusahaan yang dimiliki oleh kerabat. Jadi seperti yang disampaikan oleh Altin tadi, yang dampak dari sosial tadi ada contohnya saat pembangunan
jembatan ataupun konstruksi untuk pemerintahan itu dialihkan kepada perusahaan yang dimiliki oleh kerabat, jadi hasilnya itu tidak sebanding dengan saat dikerjakan oleh perusahaan yang mungkin lebih berpotensi untuk mengerjakan proyek tersebut. Dampak-dampak dari nepotisme juga ada seperti diskriminasi terhadap orang lain yang mungkin lebih berkompeten atau mungkin lebih berhak untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Kemudian ada menurunkan motivasi dan produktivitas karyawan lain yang mungkin mereka jadi iri dan malas untuk melamar karena tersingkirkan oleh para pelamar yang memiliki orang dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu membuat perusahaan atau organisasi menjadi tidak efisien dan tidak efektif. Mungkin seperti itu. Oke, jadi mungkin di sini kesimpulannya korupsi nepotisme adalah praktik penyalahgunaan kekuasaan di mana seorang memberikan jabatan atau proyek atau keuntungan lainnya kepada keluarga atau kerabat tanpa mempertimbangkan kompetensi dan kelayakan. Seperti tadi contohnya mungkin melamar kerja melalui orang dalam. Selanjutnya saya sendiri akan menjelaskan tentang korupsi penggelapan. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih korupsi penggelapan itu. Nah, korupsi penggelapan adalah salah satu bentuk korupsi di mana seseorang yang diberi kepercayaan untuk mengelola atau menyimpan uang atau aset milik negara, perusahaan atau pihak lain justru menyalahgunakan atau mengambilnya untuk kepentingan pribadi. Nah, jadi di sini korupsi penggelapan juga mempunyai ciri-ciri yang diantaranya penyalahgunaan kepercayaan. Pelaku biasanya memiliki akses sah terhadap aset atau dana tetapi menggunakannya secara ilegal. Jadi di sini tuh seperti kita memberi kepercayaan kepada seseorang tetapi seseorang itu menggunakan kepercayaan tersebut untuk kepentingan pribadinya. Nah, yang selanjutnya tanpa izin pemilik sah, penggunaan dana atau aset dilakukan tanpa sepengetahuan atau izin dari pemilik yang berhak. Yang selanjutnya ada bukti sulit ditemukan karena penggelapan seringkali dilakukan dengan cara memanipulasi laporan keuangan atau dokumen resmi. Jadi di sini tuh pihak yang bersangkutan tuh udah bekerja sama untuk memanipulasi laporan keuangan. Nah, yang keempat dilakukan oleh orang dalam. Biasanya dilakukan oleh pegawai atau pejabat yang memiliki kewenangan dalam mengelola aset atau keuangan. Nah, di sini aku ada ngambil beberapa contoh dari korupsi penggelapan. Contohnya seorang bendahara perusahaan yang mengalihkan sebagian dana perusahaan ke rekening pribadinya. Yang selanjutnya pejabat pemerintah yang menggunakan dana proyek untuk kepentingan pribadinya. Mungkin di sini kita sudah sering mendengar tentang berita-berita korupsi di media sosial maupun secara langsung. Dan selanjutnya karyawan bank yang mencuri uang nasabah dengan cara memalsukan transaksi. Nah, contoh lainnya yaitu ada kasus penggelapan korupsi dana bantuan sosial COVID-19 yang melibatkan Menteri Sosial RI yaitu Juliari Batubara pada tahun 2020. Nah, di sini sanksi hukuman untuk korupsi penggelapan itu ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Tindak pidana korupsi pelaku dapat dikenakan hukuman penjara hingga 20 tahun, denda maksimal 1 miliar, penyitaan aset hasil penggelapan. Nah, jadi korupsi penggelapan ini sangat merugikan negara dan masyarakat karena dapat menghambat pembangunan, merusak kepercayaan publik serta menyebabkan ketidakadilan ekonomi. Oleh karena itu, transparansi dan pengawasan keuangan sangat penting untuk mencegah praktik ini. Mungkin itu saja untuk penjelasan korupsi penggelapan. Jadi di sini kan korupsi itu sangat berdampak dan dampaknya itu sangat merugikan sekali bagi masyarakat. Nah, di sini kita bisa melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi. Mungkin ada yang bisa jelaskan upaya pencegahan korupsi? Mungkin saya bisa menjawab soal cara mencegah korupsi itu ada beberapa. Yang pertama, menanamkan kejujuran sejak dini di mana pendidikan anti korupsi harus dimulai sejak kecil
baik di keluarga, sekolah maupun lingkungan sekitar. Yang kedua adalah menolak suap, yang dimana maksudnya itu baik sebagai pemberi maupun penerima suap harus ditolak jika ada pihak yang menawarkan uang atau hadiah sebagai imbalan atas sesuatu yang seharusnya dilakukan secara adil. Kita harus berani menolaknya. Yang ketiga itu ada transparansi dalam pengelolaan keuangan, di mana lembaga pemerintah, perusahaan, dan organisasi harus menerapkan sistem yang transparan dalam pengelolaan keuangan, misalnya dengan menggunakan sistem audit yang ketat, laporan keuangannya terbuka, dan penggunaan teknologi seperti e-budgeting. Yang keempat adalah memperketat pengawasan dan penegakan hukum, di mana korupsi bisa dicegah dengan memperketat pengawasan di semua sektor. Selain itu, hukum harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu, sehingga tidak ada celah bagi pelaku korupsi untuk lolos dari hukuman. Yang kelima adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, di mana masyarakat itu harus aktif dalam mengawasi kebijakan pemerintah dan melaporkan jika ada dugaan korupsi. Sekarang banyak platform dan lembaga yang menerima laporan seperti KPK dan Ombudsman. Yang keenam adalah menggunakan teknologi untuk mencegah korupsi, di mana digitalisasi dalam pelayanan publik bisa mengurangi celah korupsi. Contohnya dengan pembayaran pajak online, sistem lelang elektronik, dan aplikasi pengaduan masyarakat yang bisa diakses secara mudah. Yang ketujuh adalah menghapus budaya dalam tanda kutip, yaitu asal ada untung, yang dimana maksudnya banyak orang menganggap korupsi sebagai hal biasa karena lingkungan sekitar membiarkan atau bahkan menganggapnya sebagai kesempatan. Sikap itu harus diubah dengan menanamkan nilai-nilai integritas dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan itu mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, di mana jika masyarakat lebih aktif dalam proses pemerintahan seperti dalam penyusunan anggaran daerah atau pemilihan pemimpin, maka celah untuk korupsi bisa lebih kecil. Yang kesembilan itu adalah menegakkan etika di dunia kerja, di mana setiap institusi atau perusahaan harus memiliki kode etik yang ketat untuk memastikan bahwa setiap pegawai bekerja dengan jujur dan profesional. Yang kesepuluh, memulai dari diri sendiri, yaitu pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada pemerintah atau lembaga anti korupsi. Setiap individu juga harus punya kesadaran untuk hidup jujur, menolak kecurangan, dan berani melaporkan jika melihat tindakan korupsi di sekitar. Mungkin itu saja yang saya jelaskan. Oke, jadi di sini kesimpulannya, pencegahan korupsi itu adalah langkah penting untuk menciptakan pemerintah yang bersih, transparan, dan berintegritas. Korupsi dapat dicegah dengan pendekatan hukum, sistem, dan budaya yang menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan bermasyarakat. Oke teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman, dan juga kami minta maaf bila ada kata yang salah ataupun materi yang kurang tepat. Kami minta maaf sekali. Mungkin sekian dan terima kasih. Terima kasih.